selamat hari Minggu, Shalom, dan selamat ulang tahun PBB. Bingung ya, karena kata-katanya banyak ya. Selamat hari Minggu, Shalom, selamat ulang tahun. Mau dijawab yang mana gitu ya. Shalom sekali lagi. Shalom. Saya selalu ajarin jemaat di Indonesia tuh Shalom sekarang begini. Karena waktu di pandemi kita nggak bisa jabat tangan. Coba semua tangannya begini. Kalau Anda tangannya nggak bisa begini, jangan-jangan pengapuran. Ya, jadi ini artinya Shalom. Tentu kita bersyukur ada kesempatan untuk mengingat kesetiaan Tuhan atas GPBB. Saya pribadi dan Lydia tidak lupa HUT GPBB ke-10 tahun 2005. Kita lakukan perayaan di West atau East Sanctuary. Tentu saya juga tidak lupa tahun 2015 ke-20. Nah, saudara yang terkasih, kami tidak lupa karena kami bisa partisipasi. Namun kami bersyukur ketika kami tidak ada di Singapura, kami tetap bisa partisipasi dengan GPBB lewat kebaktian live streaming. Jadi saya di sini mau mengucapkan terima kasih untuk para majelis, hamba Tuhan, pengurus GPBB yang berjuang ya bersama teman-teman pelayan untuk tetap buka live streaming. Karena saya tahu cukup banyak teman-teman GPBB yang sudah pulang ke Indonesia masih ikut kebaktian di GPBB, ya khususnya di tengah-tengah pandemi. Nah, saudara yang terkasih, sekarang 2023. GPBB kembali ingat kemurahan Tuhan atas adanya gereja ini sejak 1995. Kita mulai di chapel lantai 1 dengan kurang lebih 50-75 orang. Itu pun sepertinya seingat saya paling banyak teman-teman jemaat ataupun pengurus majelis yang datang dari GPO. Ya. Dan saya bersyukur masih bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang dari sejak tahun 95 masih ada sampai sekarang di sini. Puji Tuhan, ya. Shalom, children and youth. Shalom. Do you know how young GPBB is? Do you know how young GPBB is? Can you see the cake? I have faith that God will bless you because you learn to enjoy God in this worship service as one big family, BBPC Indonesian. Do you believe that our Lord Jesus can bless people in unity? I see some children here, but I want to hear your voice. You can shout in this intergenerational worship. You can shout, do you believe our Lord Jesus can bless people in unity? Yes. Biasanya kalau orang Singapura, usually some children in Singapore will answer, so. Today we will listen to God's word with a very important theme, united in maturity. Let me ask you a question, and I really hope that all children and youth will answer these questions because I have a door prize for you. I have two, yeah. If you can answer these questions, I have a door prize with you. This is the questions. Which one comes first? Or which one happens first? Unity or maturity? Anyone? I see someone at the back. Raise his hand. Can you answer? Can you stand and then shout? Unity. Okay, come forward. Let me give you the door prize. Anybody else? Children and youth? Who wants to answer? Maybe you have a different answer. Can you give the reason why unity is the first one? There is a trap questions. It's okay. You're fine. Thank you. Anybody else? Children or youth? Just raise your hand. Unity or maturity happens first? Huh? Who says that? Would you raise your hand? Do you want to answer? You want to answer? No? Not sure? So? Okay, I'll keep this door prize for... Wow! This is a typical Singaporean answer. Would you come forward to receive this door prize? Do you want? Okay. You think this is chocolate? But thank you for your response.
United in maturity, this is a very important theme ya, saudara generasi. Saudari, tema ini selalu diperlukan ya, karena supaya kita ingat Allah itu ingin apa sih dari keberadaan GPBB di Singapura di bagian West ini ya. Nah, United in maturity bisa dilihat dari dua arah ya. Di satu sisi kita diajak proses menjadi dewasa sehingga kita bisa mencapai kesatuan. On the one hand, we need to be mature enough in order to reach unity. Tetapi di sisi yang kedua, saudara generasi, kita bisa memandang kesatuan kita adalah kedewasaan. Ya, on the other hand, when we unite ourselves, this is a sign of maturity. Nah, apakah ada sisi lain yang patut kita renungkan ya mengenai tema United in Maturity di dalam HUT GPBB? Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus 4 sebagai dasar perenungan kita bersama. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 7. Itu iPad mau dibawa kemana? Ada satu slide di mana saya undang saudari membaca kata-kata di warna merah. Ya. So all children, youth, and everyone will read words in red. Oke? Tapi saya akan baca terlebih dahulu bagian ini. Tapi sebelum kita baca, kita bangkit berdiri, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Let's stand to pray and then to read God's word. The reason I ask you all to stand, this is a gesture of respect to God who will speak through the Bible. Dan saya mengundang saudari mengikuti saya berdoa. Please repeat after me so that we can unite our prayers together. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesabaran-Mu. Karena Engkau memberi petunjuk hidup. Ajar kami taat seperti Yesus Kristus. Beri kami hati yang mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Tolong kami siap melakukan firman-Mu. Dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus berbicaralah. Karena kami siap mendengar. Amin. Efesus 4 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. All rich, one body. Ayat 6b. Allah yang ada di atas semua, melalui semua, dan di dalam semua. Tetapi, kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Kemudian saya loncat ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil ataupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudari, nasihat utama dari firman yang tadi kita baca sebenarnya adalah supaya kita orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, hidupnya itu cocok dengan panggilan tersebut.
Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan panggilan tersebut? Nah, kita perlu nengok ke Efesus 3 dan sampai ke Efesus 1. Tapi inti utamanya adalah panggilan yang dimaksud adalah panggilan Injil yang menyelamatkan kita semua orang-orang non-Yahudi. Kecuali di sini ada orang Yahudi. Ya, orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan oleh Injil. Nah, panggilan Injil itu perlu dikonkretkan, perlu ditunjukkan dalam kehidupan secara nyata. Makanya ada ayat 2. Ya. Ayat 2 di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan seterusnya. Ini adalah praktek hidup orang-orang Kristen yang betul-betul mengalami Injil. Nah, saudara kasih, ayat 2 ini harus dinyatakan, diwujudkan, dikonkretkan supaya ayat 3 sampai 6 bisa terwujud, bisa tercapai, yaitu kesatuan. Ya, jadi selalu rendah hati, selalu sabar dan seterusnya supaya kesatuan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah sesimpel itu? Apakah semudah itu? Emangnya benar kalau saya selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar dan seterusnya, pasti menjadikan kita gereja satu, kayak yang tadi kita nyanyikan. Apakah pasti? Apakah semudah itu? Nah, kalau kita mau jujur, saudara kasih, memang tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu. Dan dalam konteks kehidupan gereja, biasanya, ya ini nggak selalu, tapi biasanya, pihak yang selalu sabar, selalu rendah hati, selalu mendahulukan yang lain, mungkin jadi pihak orang Kristen yang lama-lama malas ngomong. Karena dia sabar melulu makin diinjak sama yang lain. Ya, ada orang Kristen yang punya optimisme, punya drive yang luar biasa dalam gereja. Sehingga kalau ngomong, yang lain minggir. Gitu ya. Jadi ada orang-orang Kristen tertentu yang makin lama ya udahlah ngapain lah. Karena beda melulu, konflik melulu. Dia sering ngalah. Ya. Begitu kedarkan segereja yang tidak mampu mendengarkan orang lain. Nah, bukan hanya itu. Ada pribadi Kristiani yang akhirnya menyimpan ketidakpuasan dalam berelasi. Lalu perlahan-lahan mundur. Udah gitu malas berelasi. Ya. Udah malas berelasi, ujung-ujungnya adalah malas masuk ke dapur gereja lagi. Nah, saudara kasih, coba kita teliti Efesus 4 yang tadi Tuhan berikan. Karena firman Tuhan ini sebenarnya sangat realistis ya. Sangat realistis artinya memang gak semudah itu. Nggak sesimpel kalau semua rendah hati, kalau semua sabar pasti jadi satu. Nggak sesimpel itu. Makanya firman Tuhan ada ngomong, eager to maintain unity. Berusahalah memelihara kesatuan. Dengan kata lain, kata kerja ini menyadarkan kita bahwa kesatuan itu tidak otomatis. Ya, kalau kita semua orang Jawa gitu ya, maka otomatis kita jadi satu. Belum tentu. Kalau kita semua orang Batak otomatis jadi satu. Belum tentu. Kesatuan itu bukan otomatis, tapi perlu diperjuangkan. Dengan kata lain, unity and maturity ada dalam relasi yang terus berputar. Berarti jawaban adik kita is correct. 50-50. Pinter ini ya. Memang kritis saudara kasih. Jadi berusahalah memelihara kesatuan. Waktu kita berjuang untuk melakukan itu, itulah sikap yang dewasa. Nah, kalau semua orang di dalam satu gereja berjuang untuk memelihara kesatuan, itu tanda komunitas gereja ini dewasa. Nah, saudara kasih, kedewasaan sebuah gereja dibuktikan oleh orang-orang di dalam. Mampu atau tidak menyikapi perbedaan tanpa saling mendendam. Tanpa kemudian ngomong di belakang, tusuk dari belakang si itu, oke lah di rapat, tapi kemudian di luar ngomongnya beda lagi dan sebagainya. So yang terkasih, differences made unity valuable. Sebab perbedaan itulah yang menjadikan unity memang berharga. Kalau kita sekarang semuanya seragam gitu ya. Ya karena HUT GPBB seragamnya misalkan ikutin teman-teman guru sekolah minggu gitu ya. Kan gak seru banget kan. Ya, semuanya biru menyala seperti itu gitu loh. Mata sakit gitu kan. Tapi karena ada perbedaan, maka jadi berharga. Tanpa perbedaan, unity hanyalah retorika dan ilusi. Nah, waktu saudara lihat ada hal yang beda
terjadi di gereja, beda dengan harapanmu, beda dengan ekspektasimu. Jangan sekedar fokus sama diri sendiri atau keluarga sendiri. Ingat adanya keragaman di dalam komunitas gereja. Berusahalah memelihara kesatuan, sebab itulah kehendak Allah. Kuasai diri, komunikasi dengan baik, sebab perbedaan yang kita alami tidak perlu melukai rekan sepelayanan. Nah, waktu tiap pribadi memperjuangkan hal tersebut, itulah tanda kita itu lagi beranjak semakin dewasa di dalam iman. Dan kedewasaan iman kita bukan sesuatu yang dibuat-buat, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang satu tapi juga beragam. Nah, ini yang luar biasa dari Efesus 4. Kalau kita perhatikan Efesus 4 ya, di situ dikatakan Tuhan Allah itu memberikan keragaman di dalam gereja. Satu, tapi juga Tuhan berikan keragaman. Makanya ada rasul-rasul, nabi dan seterusnya. Dengan kata lain, kedewasaan seseorang itu teruji ketika ia memperlihatkan sikap atas keragaman dan perbedaan. Jadi berusahalah memelihara kesatuan bukan cuma karena saling ngalah. Tapi karena ada visi untuk gereja, yaitu pembangunan tubuh Kristus. At this moment I trust that all children and youth wondering, am I going to listen all bahasa Indonesia? I cannot understand at all. What are you saying? I better go to Sunday school with my kakak-kakak. Ya. Nah, brothers and sisters, especially children and youth, why do we gather in the same worship service today? Anyone? You know what? I mix up kakak-kakak sekolah minggu sama children because all the color is the same. Why do we gather in the same worship service today? Because we need to learn how to appreciate differences and build one another's up. That is God's vision for GPBB. And the Bible teaches us God's vision for the church is to build the body of Christ. Let's recite this together. 1, 2, 3. God's vision is to build the body of Christ. And we are the body of Christ. So united in maturity is possible and never in vain when we embrace God's vision for the church. When we know the vision, we need to work through our differences so that it will not hinder us to reach God's vision. And this is God's truth. Applicable not only for Christians, applicable also for those people around the world. These images will illustrate my point. Do you know where these images come from? Children and youth, do you know where these images come from? Can you see the images in front of you clearly? Do you know where these images come from? Just shout. NASA? Well, halfly correct. How about this one? Do you know where these images come from? It is from JWST. Do you know what that is? Huh? Do you know what is JWST? It is James Webb Space Telescope. The telescope was launched last Christmas 2021. And then those images that I show you just now was retrieved last July 2022. And then October 2022, the telescope captured this image. And NASA team call it the pillars of creation. And then last July, NASA captured this image. And this is called protostar, or a baby star that will be in the process of becoming stars and even galaxies. Do you know how many people work on the telescope? Children? Children and youth, do you know how many people work on the telescope? Just guess. 2, husband and wife? 4, husband and wife and children? Billions? Millions? Well, not that much. There are about
10,000 people consist of scientists, engineers, technicians, etc., working together to build James Webb Space Telescope. And there are different kind of people coming from different expertise, different races, different languages, different skin color, different culture, etc. And they unite themselves with one common vision to build a new telescope to replace Hubble telescope that has been working in the outer space more than 30 years. They unite themselves so that this telescope will help humanity to explore even further into the outer space. The hope is to understand our existence. So building up the body of Christ is similar to this. Because God has already given us one common vision, which is to build the body of Christ. So we need to unite, appreciate, and even celebrate our differences so that we can fulfill God's vision for GBBB. We need to be united in maturity. Do you know what is the meaning of united children and youth? Can you guess? Okay, let me give you this acronym, okay? United is you and I together extending deeds of the cross. Can you say it together with me, children and youth? Would you mind stand on your seat, children and youth, please? Come on, stand on your seat. Not on this, not on top of the chair, yeah. Just stand where you sit. Say it together, okay? United is you and I. Louder, please. By the way, I invite all children and youth. Anyone feel that I am youth? Just stand where you sit, okay? Once again, united is you and I together extending deeds of the cross. Let's do it one more time, but I will invite all adults to join. All adults will say united is, and then children and youth will say the meaning, okay? But please say it louder. This is the moment you can shout in the worship service. Yeah? Okay, all adults, 1, 2, 3. United is... Good. But the adult is louder than you. You have to be louder. But you also can use your gesture, okay? One more time. All adult, 1, 2, 3. United is... Are you ready to do it one more time? And I will invite you to do something with kakak-kakak sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu, please prepare yourself. Let's do it one more time. Kakak-kakak sekolah minggu, come on. All adult will say united is, yeah. And then children and youth will say the meaning, but you have to move from your seat to form a cross. Do you understand? Simple enough, right? You are all smart people. Okay? You just follow kakak-kakak, okay? Are you ready? All children and youth? Okay, all adult. 1, 2, 3. United is... Come on, move, move. Come on, move to form a cross. You and I... hold the cloth to form a cross. Hold the cloth to form a cross. Pak Teguh, you can lower it down. Hold all the cloth together, okay? Let's do it one more time, okay? All adult, 1, 2, 3. You and I together extending deeds of the cross. It means we have to do something. We have to move to do something to form a cross.
Do you want to stay there until the end of worship service? You can return to your seat. But remember, united is, one more time, united is, yes, thank you so much. You can return to your seat. Brothers and sisters, jemaat Tuhan, keep this in our heart. United is you and I together extending the deeds of the cross. And extending the deeds of the cross is the expression of maturity. So what are the deeds of the cross? Apa perilaku salib Kristus yang perlu diperluas, yang perlu di-extend? Itu yang akan menjadi perenungan kita selanjutnya di bagian kedua daripada perenungan kita. The deeds of the cross is home. Number one, hospitality. Ada seorang profesor sastra Inggris mengalami apa arti hospitality yang kemudian memenangkan dirinya menjadi orang Kristen. Namanya Ibu Rosaria Butterfield. Ia adalah seorang penulis. She is a former lesbian and a former LGBTQ activist. Nah, Saudara Terkasih, ada satu kali dia menulis artikel di website di universitas di mana dia mengajar. Dan kemudian artikel itu bikin heboh kota di mana dia tinggal dan tentu dengan universitasnya. Sehingga ada satu orang Kristen, penatua gereja Presbyterian di New York yang sedikit terganggu dan kemudian menunjukkan artikel itu kepada pendetanya. Nah, kemudian setelah pendeta itu melihat, pendeta itu memutuskan mengundang Rosaria makan malam di rumahnya. Jadi keluarga pendeta itu membuka rumah, melakukan pelayanan hospitality, ajak makan malam, ajak berbincang-bincang, ngeladenin pertanyaan yang menohok, ya, yang menusuk, yang menghina, yang mengkritik Kristen dan sebagainya. Dilakukan setiap minggu. Berapa lama? 2 tahun. Keluarga pendeta itu nggak pernah ajak Ibu Rosaria ke gereja. Nggak pernah ibu itu diinjili. Nggak pernah ibu itu disudutkan gaya hidupnya sebagai seorang lesbian. Nah, namun percakapan dari minggu ke minggu, ibu itu perlahan-lahan mulai tertarik karena dia seorang akademisi, dia baca literatur termasuk Alkitab. Perlahan-lahan ia mulai meragukan gaya hidupnya dan perlahan-lahan hatinya terbuka dan kemudian percaya Tuhan Yesus Kristus. Dia tinggalkan gaya hidup sebagai lesbian dan kemudian dia menikah. Nah, buku ini menceritakan bahwa hospitality adalah wujud Injil yang membumi. Ya, the gospel comes with a house key. Ada beberapa kutipan yang saya ambil sedikit saja. Di situ dikatakan di dalam kesaksian ibu ini, kita yang menghidupi hospitality yang ordinary juga radikal, kita itu melihat rumah kita bukan sebagai milik kita, tetapi sebagai hadiah Tuhan supaya dipakai memperlebar kerajaannya. Jadi mereka buka pintu rumah mereka, mereka melayani orang-orang yang butuh dilayani. Mereka sadar, orang-orang Kristen yang melakukan hospitality ini sadar bahwa Injil datang bersamaan dengan kunci rumah. Ya, the gospel comes with a house key, sebuah ilustrasi tentunya. Nah, kemudian Saudara Terkasih, dia juga mengatakan bahwa Injil itu harus betul-betul mendarat. Ya, inilah baru sebuah kesetiaan orang Kristen berdasarkan Alkitab. Dan kemudian dia menganjurkan, biarkan Tuhan pakai rumah kamu, apartemen kamu, kamar asrama kamu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadikan orang yang belum dikenal menjadi tetangga atau sesama. Kemudian sesama atau tetangga menjadi bagian family, bagian keluarga. Dan tentu pada akhirnya adalah bagian keluarga Allah. Karena itulah poin utama daripada hospitality. Yaitu membangun gereja Tuhan, caranya adalah hidup sebagai satu keluarga Allah. Nah, Saudara Terkasih, saya memandang bahwa hospitality must begin within the church. Nah, ini bentuk salah satu hospitality within the church. Children and youth, you learn to bear with us speaking bahasa Indonesia. All the adults
belajar untuk menyadari bahwa anak-anak kita yang lahir di Singapura kesulitan ngomong bahasa Indonesia. We are learning to bear with one another. Ini adalah wujud hospitality within the church family. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya di dalam setiap kelompok di gereja itu memang perlu belajar hospitable attitude ya. Baik dari yang senior maupun yang lebih muda. Tentu children and youth and young adults need to learn to love and respect those older than you. The world you live in today, where you can use all gadget and so on and so forth, and the church where you belong is partly shaped by the people who have been faithful throughout the years. We who are older than you, we may not speak excellent English. We may not be able to match you in using technologies, but we have experienced hardships, failures, mistakes, and the reality of having faith in the midst of all aspects of life. You can learn from our life stories. The most important reason to be hospitable is because the Bible shows us the hospitable God. He stretched his arm at the cross and invites us to feel at home with him. Jesus Christ, our only Savior and Lord. So brothers and sisters, jemaat Tuhan, the cross is the image of hospitality. Menjadi komunitas murid Kristus yang anggotanya saling hospitable memang tidak mudah. Makanya firman Tuhan udah kasih tahu, realistis sekali. Berusahalah memelihara kesatuan itu. Gak usah komunitas murid Kristus, suami istri aja kadang susah hospitable kan? Betul gak? Suami istri aja kadang susah hospitable. Ya apa menikah udah lama nggak menentukan kalau bisa saling hospitable, saudara yang terkasih. Jadi kita perlu belajar seperti yang firman Tuhan katakan, selalu rendah hati, selalu sabar, lemah lembut dan seterusnya. Itulah buah Injil Kristus. Udah gitu ditambah lagi ayat 15. Kita didorong untuk teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. In English, it means we need to learn speaking truth in love. Jadi saudara yang terkasih, itu semua perlu kita lakukan supaya kita nggak mudah disesatkan oleh berbagai macam pengajaran. Nah, semua perintah itu yang ada di Efesus 4, semua itu diberikan supaya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Nah, inilah pertumbuhan dengan tujuan yang jelas ya. Clear goal, clear objective to grow. Dan ini membutuhkan deeds of the cross yang kedua, yaitu obedience. Obedience atau ketaatan adalah melakukan apa yang Yesus ajarkan. Simple, ya. Lakukan apa yang Yesus ajarkan. Ingat hal ini. Anda baca Alkitab tiap hari, belum tentu mengubah Anda. Anda tahu banyak kebenaran karena ikut PA, ikut K2, F2, kelompok pemuritan ini itu, belum tentu mengubah Anda. Baca Alkitab, tahu kebenaran, belajar teologi, baru mengubah kita kalau kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita cuma jadi orang Kristen Farisi, saudara yang terkasih. Nah, jadi saudara yang terkasih, obedience atau ketaatan itu ya perlu dilakukan, baru kita mengecap. Oh, ternyata kalau saya obey, ini loh wujudnya, ini berkatnya dan seterusnya. Dengan kata lain, the cross itu is not only the image of hospitality, tetapi the cross is also the ultimate showcase of obedience. Ketaatan Tuhan Yesus di atas salib itu bukan terpaksa, saudara terkasih. Kita tahu itu semua. Nah, ketaatan ini diwujudkan berdasarkan kasih yang tulus. Jadi ketika kita merasa berat hati, bahkan sakit hati waktu mau taat, pandanglah salib Kristus. Karena disitulah kita menerima cinta kasih yang habis-habisan. Yang terkasih. Jadi taat bukan karena terpaksa. Taat karena mau mencintai Tuhan Yesus yang sudah berkorban menebus dosa kita di atas kayu salib. Ketaatan demikian adalah komponen non-negotiable
dari hidup sebagai komunitas murid Kristus. Ketaatan berdasarkan kasih tulus, inilah kesempatan mengalami pengudusan. Nah, saudara yang terkasih, ketaatan juga menuntut kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Obedience is an active verb. This is not in a grammatical sense, ya. Obedience is a noun in a grammatical sense. But I hope you get the point. Obedience, to obey, is an active action that we have to do. What is the action? We need to put off our old self and then put on a new one. Nah, saya tidak bisa melakukan eksposisi lebih panjang mengenai hal ini. Tapi saudara yang terkasih, semoga kita boleh menangkap poin yang utama ini. Obedience is hard when a person only consider my right. Dan saya kira ini paling nyata di dalam kehidupan rekan-rekan suami istri yang saya kasih. Taat bertahan dalam pernikahan sangat sulit. Kalau kita terus nuntut hak saya mesti dipenuhi. Dan dipenuhinya dengan cara saya. Tapi kita nggak mau melakukan itu kepada pasangan kita. Menjaga relasi pernikahan dengan aneka ragam perbedaan pasti susah. Tapi itulah konteks untuk menguduskan kita, saudara yang terkasih. Ketika saudari suami istri udah nggak mau bersatu, mari jangan impulsif, tapi periksa baik-baik sejauh mana Anda sebenarnya udah nggak peduli kata-kata Tuhan mengenai pernikahan dan perceraian. Nah, saya percaya perceraian itu adalah dosa yang diampuni oleh Tuhan. Tetapi kita yang berjuang di dalam kehidupan suami istri, waktu kita mikir mau bercerai, ini yang kita mesti hati-hati. Jangan impulsif, tapi periksa. Karena kebanyakan kita yang mau bercerai, bergumul di dalam kehidupan pernikahan, karena egoisme masing-masing. Kita udah gak mau bersatu karena kita udah gak pusingin Tuhan mau ngomong apa. Kita gak berjuang, kita gak lagi berusaha memelihara kesatuan itu. Jadi kesungguhan menjadi murid Kristus sebenarnya terbukti dari sikap saudara dan saya atas pernikahan. Of course, my friends, children and youth, obedience is hard when you only consider myself, my need, my right. Learn to obey not simply because it is right traditionally. Learn to obey because you love, respect, and you want to respond to God's unconditional love. If your parents refuse to listen to you, remember, they are still learning to obey God's teaching. If your parents ignore you because they are so busy, prayerfully find their close friends in church and talk out your frustration. Let their friends talk to your parents or even talk to your pastor. Be mature in your response to your parents' imperfection. Because when you obey God, you are extending the deeds of the cross and He will bless you abundantly. Jemaat Tuhan, ketaatan kita kepada Allah sungguh adalah bukti kedewasaan. Dan ini menunjukkan deeds of the cross yang ketiga, yaitu maturity, nggak selalu terkait sama senioritas usia. Saya sangat bersyukur kalau ada anak-anak di dalam kebaktian. I am very thankful when children join in the intergenerational worship because I can learn a lot with the innocency of children when they are in the presence of God. Nah, saudara yang terkasih, waktu kita mau taat, kita akan berhadapan dengan bermacam-macam resiko ya. Tapi ketika kita tetap taat, itulah bukti kedewasaan yang penuh. Sebab ketaatan tersebut dilakukan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bahwa kalau kita taat melakukan apa yang Yesus ajarkan, berarti kita percaya apa yang Yesus ajarkan tidak akan mencelakakan saya. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira sangat krusial sekali bagi kehidupan kita. Ketika seorang Kristen tetap taat meski ada resiko, artinya
Dia nggak menganggap dirinya yang terutama, opininya yang terutama, pikirannya yang terutama, tidak. Ketika dia tetap taat, dia menyadari ada yang lebih utama dari diri dia, yaitu Allah dan kehendaknya. Dan ini ditunjukkan oleh seorang ibu bernama Anita Smith. Saya pernah sampaikan ini di dalam komisi wanita, nggak tahu 8-9 tahun yang lalu. Nah, saudara yang terkasih, seorang ibu bernama Anita Smith kehilangan suami yang adalah guru kimia di International School di Libya. Suaminya Roni ditembak mati tanggal 5 Desember 2013, lagi jogging. Ditembak, diberondong sama peluru sama orang yang kagak dikenal. Mati di tempat. Tanggal 12 Desember, kurang lebih seminggu kemudian, Anita menulis surat kepada para penembak dan kemudian dibacakan secara publik global oleh CNN. Di dalam surat itu, dia menyatakan pengampunan. Dan dia kasih tahu alasannya kenapa dia mengampuni. Karena buat orang-orang di Amerika itu dianggap kebodohan, ngapain kayak begitu. Nah, alasan Anita simpel sekali. Dia mengatakan karena Tuhan Yesus mengajarkan dia untuk mengampuni dan mengasihi orang yang memusuhinya. Ketaatan untuk mengampuni dalam konteks Anita ini hampir mustahil, saudara yang terkasih. Tetapi ia tetap lakukan karena ia beriman kepada ajaran Tuhan Yesus mengampuni 70 kali 7 kali. Forgive 70 times 7, meaning no limit to forgive others. Itulah kedewasaan penuh berdasarkan pengenalan yang mendalam atas siapa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara yang terkasih, tentu saya menduga ajaran Tuhan Yesus yang paling susah buat kita adalah ya mengampuni 70 kali 7. Ya, balik lagi kepada relasi suami istri. Masa saya melulu yang mengampuni? Saya udah ampuni, dia begitu lagi. Mau sampai kapan? Kadang-kadang memang susah ya relasi suami istri kalau berat sebelah, saudara yang terkasih. Tapi ini ajaran Tuhan yang memang akan kita hadapi dengan resiko. Waktu kita mengampuni, kita sakit hati lagi. Karena kita ngelihat dia lakukannya begitu lagi dan sebagainya. Tapi ketaatan itulah bukti kedewasaan penuh. Bahkan ketaatan kita untuk mengampuni tanpa batas, inilah pijakan daripada deeds of the cross yang keempat, evangelism. Evangelism itu dapat terwujud melalui dua praktek yang sebenarnya bisa dilakukan hari lepas hari. Twofold practice of evangelism in this era is number one, practice forgiveness in the family. Practice hospitality also begins in the family. And of course within the church family. Jadi saudara yang terkasih, kedua praktek hidup ini menekankan deeds of the cross. Dan saya kira penginjilan pada dasarnya adalah menyatakan cinta kasih Allah dalam Yesus lewat words and works. Words and deeds, perkataan dan perilaku dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita perlu menyatakan kasih Allah itu dengan tulus. Buka hati, jadikan orang yang kita tidak kenal, teman kantor yang mungkin kita tidak pernah interaksi, jadikan dia sesama kita, tetangga kita. Kemudian dari tetangga menjadi anggota keluarga yang pada akhirnya menjadi anggota keluarga Allah. Tentu yang sudah jadi bagian keluarga, jangan saling memusuhi, tetapi dimaafkan. Minta maaf satu sama lain dengan tulus. Sebab saling mengampuni adalah kesaksian keluarga Kristen yang memperlihatkan Injil yang membumi. Ketika suami istri saling mengampuni, dan kemudian terjadi pembalutan luka di dalam pernikahan. Ini menjadi kekuatan penginjilan yang luar biasa. Ketika satu keluarga Kristen menunjukkan kesaksian yang luar biasa, ini jadi kekuatan Injil yang luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, united in maturity is possible and never in vain. All adult, 1, 2, 3. Children, oh, we are thankful they remember. United in maturity is possible kalau kita mempraktekkan home, hospitality, obedience, maturity, and evangelism. Karena home is the deeds of the cross. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau sabar mengajarkan kami. We give you thanks, our God, because you are a very patient God who continue to teach us throughout the years. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan Yesus ketika kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Let your name be glorified, our Lord Jesus Christ, as we learn to do what you have been teaching to us. Dan biarlah Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk konsisten melakukannya. And we ask that your Spirit will help us to be consistent in doing what you have been teaching. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengarlah seru doa, syukur dan ungkapan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.